kasih moderator Bapak Vicky Satari, Bapak Ibu sekalian, para narasumber, dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Saya menyampaikan terkait dengan strategi transformasi koperasi modern. Setelah kita tadi mendapatkan gambaran tentang bagaimana ikhtiar kita dalam menjaga, mengawal koperasi dan UMKM di masa pandemi di tahun 2020 yang dalam hitungan 2 hari ke depan akan segera berakhir. Dan saya ingin memberikan satu gambaran bahwa online data system ODS Kemenkop UKM saat ini mencatat ada 123.048 unit koperasi tercatat aktif, ya. Dan dengan jumlah anggota 22.463.734 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana koperasi menjadi salah satu pilar utama soko guru yang diharapkan membangun sistem perekonomian di Indonesia. Dan dilihat kemudian dari sisi sebaran koperasi yang kita bagi dalam 2 kelompok besar, koperasi simpan pinjam dan pola pembiayaan syariah, dan kemudian satu pihaknya lain koperasi non simpan pinjam. Koperasi non simpan pinjam atau disebut dengan koperasi sektor real saat ini tercatat ada 106.499 unit atau kira-kira 86,5%, dan koperasi yang simpan pinjam saat ini tercatat 16.549. Namun demikian dari gambaran ini sebenarnya pada sektor real hampir sebagian besar 79 juta atau 59% ini pada umumnya memiliki unit usaha simpan pinjam. Dengan kata lain sesungguhnya usaha simpan pinjam masih mendominasi bisnis atau usaha yang dikembangkan oleh koperasi. Dan saat ini koperasi tercatat memberikan kontribusi terhadap PDB tadi disampaikan oleh Pak Riza ya dalam pengantarnya tadi 5,1%. Ya, bicara tentang tantangan dan outlook 2021. Paling tidak 2 hal yang saya kira harus kita jawab terkait dengan kondisi harapan kita tentang koperasi ke depan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk menghadirkan koperasi menjadi bagian dari proses bisnis rantai pasok, ya, yang saya sebut di sini value chain partnership. Ini artinya bahwa agar koperasi ini tidak menjadi bagian terpisah dari proses bisnis atau dari mata rantai sistem bisnis yang berkembang. Koperasi harus menjadi bagian dari bisnis yang dijalankan di dunia usaha. Oleh karenanya ini menjadi penting saya kira bahwa pendekatan apa yang kita sebut dengan model inklusif plus loop sebagai pola kemitraan terbuka yang menghubungkan koperasi dalam satu mata rantai ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita wujudkan ke depan. Yang kedua adalah terkait dengan koperasi modern. Oleh karenanya tadi sudah sampaikan sebenarnya untuk outlook 2021 kita ingin bagaimana kemudian kemampuan kita mendorong menghadirkan koperasi menjadi bagian mata rantai proses bisnis yang berkembang di tanah air kita, bahkan dunia, ini kemudian kita mampu meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDB. Ya. Amanah dari RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 mengamanahkan bahwa koperasi ini harus di akhir 2024 memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 5,5%. Yang ini kalau insya Allah kalau ini bisa dicapai, itu artinya kontribusi koperasi Indonesia masih di atas rata-rata capaian kontribusi koperasi PDB dunia. Nah kemudian untuk
mewujudkan koperasi modern, kita mentargetkan kemudian 2021 ini 100 koperasi modern berbasis digital, yang kemudian kita harapkan pada akhir 2024 kita bisa mencapai minimal 400 koperasi modern yang berbasis digital. Lanjut. Ya. Bicara tentang koperasi modern, maka kita tentu harus melakukan suatu proses transformasi, ya. Dan tentu kita harus berangkat dari satu kondisi empirik yang saat ini, ya, berkembang koperasi di tanah air kita. Kita tercatat sebagai bangsa yang memiliki jumlah koperasi terbesar di dunia. Kalau catatan buku 225.000 lebih di Kemenkumham mencatat Badan Hukum Koperasi. Dan kita di online data system yang mengupdate dari perkembangan koperasi di seluruh Indonesia, kita catat ada 123.048 unit yang tercatat aktif. Tetapi skalanya masih sangat kecil mereka. Ya, dan dibandingkan juga dengan rasio penduduk dewasa menjadi anggota koperasi juga masih sangat kecil. Saya kira tidak seiring, tidak senafas dengan harapan kita bahwa koperasi bisa menjadi sokoguru dari perekonomian nasional. Itu artinya harus menggambarkan koperasi penduduk Indonesia menjadi representasi anggota koperasi yang besar seharusnya. Kenyataan hari ini kita baru 8,4, dan ini yang saya kira kemudian, dan karena kita menyadari bahwa koperasi ini harus, koperasi besar adalah koperasi yang memiliki atau didukung dengan jumlah anggota yang besar. Kekuatan koperasi dimanapun bersumber dari anggotanya. Yang kedua, koperasi kita juga relatif masih berdiri sendiri-sendiri, belum menjadi bagian dari rantai pasok. Ya, kondisinya artinya belum mampu untuk untuk sebagian disaingkan masuk dalam pasar terbuka. Nah, ke depan ini saya kira ya kita perlu kemudian membangun satu pengembangan koperasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Karenanya maka pendekatan apa yang sekarang dikenalkan sebagai model inklusif closed loop, di mana di sana ada pemerintah, ada korporasi, ada kemudian koperasinya, kemudian anggota koperasi masyarakat, lalu kemudian ada lembaga pembiayaan, bahkan bisa kita libatkan juga perguruan tinggi dan berbagai pihak lain. Dalam sebuah sirkuit ekonomi, saya kira ini akan memberikan peluang bahwa koperasi tidak hanya sekedar menikmati tambah di hulu, tapi dalam proses bisnis ke depan, ini dengan pendekatan yang disebut sirkuit ekonomi, ini kemudian proses nilai tambah yang bisa dinikmati oleh koperasi dan anggota akan semakin besar. Dan tentu kemudian koperasi harus dikelola secara profesional, dalam hal ini untuk kemudian dukungan teknologi digital ini menjadi bagian penting untuk hadirnya koperasi modern di tanah air kita. Dan yang terpenting dari seluruh proses ini adalah bagaimana kemudian kita mengarahkan usaha-usaha dikembangkan oleh koperasi ini adalah pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi. Karenanya saya kira saat ini kita ada kebijakan untuk pengembangan komoditas unggulan, korporatisasi pangan. Saya kira ini satu momentum bagus di mana koperasi dapat berperan di sana untuk korporasi pangan melalui koperasi sektor perikanan, perkebunan, pangan, dan termasuk di dalam juga pariwisata. Ini yang saya kira kemudian kita ingin dorong koperasi ke depan ini masuk bergerak di sektor real yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Yang terakhir, strategi yang ingin kita kembangkan ada 6 ya dalam mewujudkan modernisasi koperasi ke depan. Yang pertama adalah kepada masyarakat harus diberikan satu pilihan pada mereka untuk tidak hanya sekedar mengembangkan koperasi dan pendekatan sejenis, kelompok masyarakat sejenis. Kelompok nelayan dikumpulkan menjadi dalam satu wadah koperasi nelayan.
kelompok pekebun disatukan dalam satu wadah koperasi perkebunan, dan seterusnya, yang ini sebenarnya dalam satu sisi baik, tapi sisi lain mengandung kelemahan karena ada potensi sumber daya yang terlepas yang sebenarnya dapat dihimpun oleh para pihak yang akan mengembangkan usahanya dalam wadah koperasi. Ini yang kemudian menurut hemat kami, ini kita akan mengembangkan apa yang kita sebut sebagai koperasi multi pihak. Ya, koperasi multi pihak sebagai satu model pendekatan pengembangan potensi ekonomi dari berbagai pihak yang diintegrasikan dalam satu wadah koperasi. Nah, ini nanti akan ada beberapa persoalan yang mungkin nanti akan kita diskusikan lebih panjang, tetapi setidaknya masyarakat nanti akan diberikan satu peluang pilihan untuk mereka dapat menjadikan koperasi sebagai pilihan rasional mereka. Yang kedua, strateginya adalah fokus kepada pengembangan koperasi sektor real, khususnya pada komoditas unggulan. Lalu yang ketiga, ini yang kita sebut dengan model inclusive closed loop, karena kemitraan bagian penting yang sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari bagi siapapun pelaku usaha yang ingin eksis di era saat ini adalah mereka harus melakukan kemitraan, dan koperasi harus masuk dalam proses ini menjadi mata rantai atau rantai pasok dari proses bisnis yang dikembangkan. Konsolidasi pembiayaan jadi hal penting, dan kita bersyukur bahwa Bapak Menteri sudah menetapkan LPDB sebagai lembaga yang akan fokus, lembaga pembiayaan yang akan fokus untuk membiayai koperasi 100%. Ini saya kira satu modal awal yang baik untuk kita dapat satu akses yang lebih luas bagi koperasi. Tapi